Halo teman-teman, jumpa lagi nih kita nih ya. Nggak ada lelahnya teman-teman ya, bersama dengan Ketua Umum IWPI Bapak Rinto. Halo Pak. Ya, semangat Mas Awan, semangat. Luar biasa, berkeringat tapi sekarang sudah tidak berkeringat lagi. Terima kasih juga untuk Pak Ray dari Ketua Umum P5I sudah hadir Pak. Ya, terima kasih Pak Wan. Selamat siang Pak Rinto. Ya, sama-sama. Oke, sekarang kita mau ngebahas yang lebih ngeri-ngeri sedap lagi nih Pak. Ini nggak ada yang nggak ngeri nih semua kita bahas nih. Semuanya ngeri-ngeri sedap nih Pak. Sekarang kita kan kemarin selalu mempermasalahkan perekaman dan perekaman demi transparansi, demi akuntabilitas, demi profesionalisme, demi integritas, anti KKN, anti korupsi. Kemudian ada buzzer. Kita nggak tahu buzzer siapa nih. Buzzer di media sosial bilang, lu ngomongin merekam, coba deh di kantor polisi. Berani nggak lu merekam di kantor polisi? Kan gitu. Nah, kalau saya sih dengan tegas saya jawab, kalau gue dipanggil polisi ya gue rekam, beres, gitu kan? Tapi kita mau tanya dulu nih Pak ke Pak Ray nih, dari sisi hukumnya nih Pak, dari sisi hukum, bagaimana sih menanggapinya kalau ada orang bilang lu nggak boleh merekam di kantor pajak, buktinya di kantor polisi lu nggak boleh merekam juga, kenapa lu minta keadilan di kantor pajak boleh merekam sementara di polisi nggak boleh merekam kok? Nah, kira-kira gimana Pak menanggapi secara hukum nih Pak? Ya, terima kasih Pak Wan, Pak Rinto. Ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan kepada kami di P5I berkaitan dengan ini ya. Apalagi kalau pertanyaannya itu dari mungkin pihak DJP ya. Nah, itu baik juga untuk ditanyakan supaya mereka paham ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu wajib pajak dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa hukum acara pemeriksaan pajak itu tidak sama atau berbeda dengan hukum acara pidana. Ya, hukum acara pidana esensinya adalah mencari tersangka, membuat suatu perkara tindak pidana itu terang benderang dan menemukan tersangkanya. Sementara hukum pemeriksaan pajak bukan dalam konteks mencari tersangka, tapi menguji kepatuhan. Kalau kita bicara pemeriksaan pajak administratif ya, menguji kepatuhan apakah wajib pajak ini patuh apa tidak patuh. Dan yang menentukan patuh apa tidak patuh ya pemeriksa pajak. Ya. Nah, jadi hukum acaranya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika penyidik di kepolisian, di kejaksaan, di KPK menemukan tersangka dan menetapkan seseorang menjadi tersangka, tetapi kemudian tersangkanya itu adalah orang yang salah, maka penyidik itu bisa diajukan upaya pra-peradilan atau upaya hukum. Ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan hukum pemeriksaan pajak, ketika pemeriksa itu salah mengoreksi sebesar-besarnya gunung tanpa dasar hukum, tidak ada koreksinya juga, tidak ada sanksi atau akibat hukumnya. Ya, apakah tim pemeriksa pajak itu bisa diajukan upaya hukum, misalnya ke pengadilan pajak? Jawabannya tidak. Oleh karena itu, ketika kita berperkara di pengadilan pajak, tim pemeriksa dihadirkan, mereka boleh hadir, boleh tidak. Ya, bahkan mereka boleh, maaf ya, berdasarkan pengalaman yang saya lihat di persidangan, ya, boleh ketawa-ketawa, boleh cengengesan, ya kan? Kenapa? Karena mereka tidak juga diangkat sumpahnya ketika hadir di pengadilan. Kenapa? Karena menurut majelis hakim, mereka itu adalah satu unit dengan tergugat atau terbanding, sehingga tidak perlu diangkat sumpahnya karena dianggap bukan saksi. Ya, sehingga karena mereka bukan sebagai saksi yang disumpah, mereka boleh nggak berbohong? Sangat boleh, karena tidak ada akibat hukumnya. Kalau saksi yang diangkat sumpahnya berbohong, ada akibat hukumnya, memberikan keterangan palsu di muka persidangan, diancam pidana sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi kalau tidak diangkat sumpah, ya mereka boleh memberikan keterangan apa saja sesuka hati mereka, tidak ada akibat hukumnya. Nah, kemudian ini yang menjadi persoalan di pengadilan pajak. Jadi kembali ke laptop, hukum acaranya berbeda, sanksinya berbeda. Ya, di dalam hukum acara pemeriksaan pajak, tim pemeriksa itu mungkin, tanda petik ya, mungkin mempunyai sanksi internal, tapi bukan sanksi hukum. Sementara penyidik itu mempunyai sanksi hukum loh. Kalau salah menetapkan tersangka, ya, kemudian salah melakukan penangkapan dan atau penahanan, kan tidak boleh salah. Tidak boleh salah orang gitu ya. Nah, tapi kalau tim pemeriksa salah koreksi kan itu sah-sah saja. Ya, kenapa dibilang sah-sah saja? Karena memang tidak ada sanksi hukumnya. Bahkan banyak lah ya.
Nah, jadi tidak ada sanksi hukum yang diatur dimanapun ya. Tidak ada di undang-undang KUP, tidak ada di undang-undang PPH dan PPN, tidak ada juga di PMK. Nggak ada sanksi hukumnya. Ya. Nah, apalagi DJP menganut mazhab apa saja boleh dilanggar ketika tidak ada akibat atau sanksi hukum di bidang perpajakan. Nah, itu mazhab yang luar biasa lagi itu ya. Ya. Jadi tidak mengakui hukum yang lain. Padahal kita adalah negara hukum. Dengan alasan lex spesialis Pak Rey ya. Iya, alasan lex spesialis katanya mereka hanya tunduk kepada hukum di bidang perpajakan. Jadi hukum di bidang lain tidak perlu tunduk. Artinya apa? Kalaupun ada pelanggaran di bidang hukum perpajakan, sepanjang tidak ada akibat atau sanksi hukumnya, menjadi boleh atau sah-sah saja. Ya, nah itu bukan mazhab yang diajarkan di Fakultas Hukum, ya, tapi itu mazhab yang dilakukan oleh sepengetahuan kami berdasarkan fakta-fakta yang ada, dianut dan diikuti oleh Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya, ya, dengan dalih bahwa mereka hanya tunduk pada lex spesialis di bidang perpajakan. Nah, jadi kembali kepada laptop, ketika pemeriksaan pajak itu menjadi tidak transparan, apalagi nota dinas dipaksakan sehingga WP tidak boleh merekam untuk kepentingan dia sendiri loh, ya. Nah, maka dugaan kesewenang-wenangan atau dugaan melampaui wewenang itu sangatlah nyata karena tidak ada check and balance, tidak ada pengawasan di situ, karena tidak ada akibat atau sanksi hukumnya. Ya, jadi yang mereka bisa lakukan adalah silakan tempuh keberatan dan banding. Ya, jadi tidak ada akibat atau sanksi hukumnya. Coba kalau misalnya tim pemeriksa negara sudah menyediakan jalurnya gitu. Ya, kalau tim pemeriksa bisa diajukan gugatan misalnya ke pengadilan TUN misalnya atau ke pengadilan negeri misalnya, tentu kan banyak WP yang dirugikan bisa menempuh itu. Tapi kan yang menjadi persoalan sekarang kan kalau mereka selalu mengatakan kalau wajib pajak tidak setuju dengan SKP, silakan ajukan keberatan dan banding. Nah, itu masalah SKP-nya, tapi bagaimana dengan oknumnya? Itu tidak ada. Sementara di kepolisian oknum itu ada. Ada pra-peradilannya loh. Ada konsekuensinya, bahkan negara harus membayar biaya rehabilitasi kalau kemudian salah melakukan menetapkan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan, ya, sebagaimana diatur dalam KUH pidana. Nah, jadi itu dua mazhab yang berbeda, nggak bisa digabungkan, ya. Jadi jangan mentang-mentang kemudian di kepolisian tidak boleh, kemudian di sini menjadi tidak boleh, ya. Jadi kita harus memahaminya dengan cermat. Berikutnya yang perlu kami sampaikan adalah kalau kemudian pemeriksaan tersangka itu justru di kepolisian, di kejaksaan, kemudian di KPK itu justru terbuka, boleh direkam. Rekaman ini juga boleh diminta kalau memang statusnya sebagai tersangka. Nah, kalau di pemeriksaan pajak kan statusnya itu aja. Tidak ada peningkatan status. Statusnya yang wajib pajak gitu yang sedang diperiksa. Ya kan? Jadi itu membuktikan perbedaan ya ketika hukum pemeriksaan pajak diterapkan dengan hukum acara pidana yang berbeda. Ya, lain waktu kita akan bicara mengenai disparitas dan persamaan antara bukti permulaan dengan hukum acara pidana. Ya, tapi kan ini konteksnya hukum acara pemeriksaan pajak dengan hukum acara pidana. Jadi buzzer yang mengatakan itu tentunya harus memahami dulu perbedaan antara keduanya, yaitu hukum pemeriksaan pajak dengan hukum acara pidana. Tidak bisa digabung seperti gado-gado gitu, tidak bisa. Begitu. Oke, thank you Pak Rey. Sekarang ke Pak Linto nih. Bapak kan juga katanya berurusan juga dengan polisi kadang-kadang ya. Iya, betul. Bagaimana tanggapan Bapak tentang rekam di KPP dibandingkan dengan polisi ini, Pak? Kalau menurut saya selama itu adalah layanan publik, Mas Awan, saya tetap ini akan lakukan perekaman elektronik, Mas Awan. Kalau yang sering kita lihat ini kan Mas, kontennya Pak Alvin Lim, itu kan pernah Mas. Heboh di kantor polisi, itu kan juga pakai handphone terekam semua itu Mas Awan. Dan itu bisa menjadi atensi langsung bagi Kapolri itu Mas Awan. Jadi seharusnya nggak ada masalah perekaman di kantor pajak maupun di kantor polisi itu loh. Itu kan memang hanya kebiasaan saja Mas Awan. Kan kalau di kantor polisi kan lebih, orangnya kan lebih berseragam dan bawa pistol gitu Mas Awan. Kalau menurut saya nggak ada masalah Mas, kita melakukan perekaman di mana saja karena sepanjang itu adalah area pelayanan publik Mas Awan. Oke. Siap Pak.
saya juga akan merekam ya kalau kena polisi ya. Kalau Betul, emang saya betul. dipanggil ya saya akan merekam. Kalau nggak boleh ya nggak usah. Ya, kan sangat banyak sekali Mas kasus-kasus pidana yang terungkap sebagai alat bukti itu adalah rekaman audio video itu Mas Awan. Betul. Siap. Thank you Pak Rinto, thank you Pak Rey. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya Pak. Ya. Iya. Terima kasih Pak Terima kasih Wan, sama-sama Pak Rinto. Mas Awan.